Nah, hari ini saya tidak ceramah, kita cuman diskusi, nanti tanya jawab ya, cerita saja. Pertama, aku ingin cerita seperti ini. Ada seorang ulama namanya Syekh Imam Abdul Aziz. Syekh Imam Abdul Aziz ini dikenal sebagai seorang ulama yang sangat alim ya. Bahkan dikenal bahasa kitanya wali Allah. Syekh Imam Abdul Aziz. Ya, kalau sudah mencapai makom seorang syekh, makom seorang wali itu secara kapasitas di hadapan manusia, ibadahnya sudah tidak diragukan. Ya kan? Suatu saat malaikat ini naik ke langit. Bahasa kitanya malaikat naik ke langit melihat catatan takdir manusia di Lauhil Mahfuz. Dilihatlah oleh malaikat catatannya tadi, Pak. Ternyata Syekh Abdul Aziz ini tadi yang dikenal di dunia sebagai seorang ulama yang soleh, dikenal wali Allah, tapi dalam catatan takdir ternyata tertulis ahli neraka. Ahli neraka. Iya kan? Turunlah malaikat, lalu dia menemui Syekh Abdul Aziz ini tadi. Wahai Syekh, untuk apa kau sholat? Untuk apa kau puasa? Untuk apa kau berbuat ibadah kepada Allah? Untuk apa kau taat kepada Allah? Aku lihat takdirmu di langit, kau sebagai penghuni neraka. Kira-kira kalau Bapak di bumi dikenal orang yang soleh, alim, ya kan? Yang kira-kira kapasitas yang kita rasakan ibadah kita yang sudah di depan mata sorga, tiba-tiba datang malaikat ngasih tahu, ya kan, bahwa Bapak di langit takdirnya tercatat sebagai ahli neraka. Kira-kira berhenti tidak sholat? Berhenti tidak? Iya kan? Tapi apa jawaban Syekh Abdul Aziz diberitahu oleh malaikat bahwa takdirnya di langit tercatat sebagai ahli neraka? Gentarkah dia imannya? Istiqomah ke imannya? Tidak, Pak. Malah dia berkata kepada malaikat, wahai malaikat, ya, walaupun aku kau beritahu tercatat takdirku di langit masuk ke dalam neraka, aku tidak peduli. Mau masuk surga aku tidak peduli, mau masuk neraka aku tidak peduli. Tugasku di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tugasku di dunia hanya ibadah. Allah suruh sholat, aku sholat. Allah suruh puasa, aku puasa. Allah suruh zakat, haji, infak dan sebagainya, aku kerjakan. Beribadah dan menjauhi semua larangan Allah, aku kerjakan. Tugasku hanya beribadah, kata Syekh Imam Abdul Aziz ini tadi. Tidak gentar dia, Pak. Jadi andaikan Allah meridhoi aku masuk neraka, aku tidak gentar. Andaikan Allah meridhoi aku masuk surga, aku pun tidak gentar. Naik lagi malaikat tadi, Pak. Ternyata dilihatnya lagi catatan tadi di langit berubah. Yang semula ahli neraka berubah ahli surga. Turun lagi malaikat, kasihnya tahu. Dikasih tahu, wahai Syekh, aku lihat catatan di langit takdirmu berubah. Yang semula ahli neraka sekarang berubah jadi ahli surga. Senangkah Syekh ini menjawab? Tidak. Dijawabnya sama dengan jawaban pertama. Sudah ku jawab di awal. Saya mau masuk surga kalau Allah ridho. Itu atas ridhonya Allah.
Saya masuk neraka, kalau Allah memang mentakdirkan masuk neraka, saya terima katanya. Aku tidak peduli, karena surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah. Tugasku hanya ibadah. Ya, Pak? Nah, cerita inilah yang dikatakan oleh Imam Ali, barang siapa yang beribadah cuman mengharap surganya Allah, maka ibadahnya nol. Tapi barang siapa beribadah karena takut dengan nerakanya Allah, ibadahnya juga nol. Jadi ibadah yang baik itu yang bagaimana? Pertama, orang beribadah itu karena dia merasa cinta kepada Allah. Yang kedua, karena diiringi dengan rasa syukur kepada Allah. Dan yang ketiga, dia menjadikan dirinya istiqomah terhadap perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Allah. Jadi tugasnya cuma ibadah. Nah, pertama dari cerita ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, kita beribadah tidak usah menghitung-hitung amal. Kita beribadah tidak usah menghitung-hitung dosa. Kita beribadah kepada Allah itu hanya menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan. Masalah surga dan neraka itu urusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dari cerita ini, apa yang bisa diambil? Nah, setelah malaikat pertama menceritakan bahwa Syekh Imam Abdul Aziz tadi masuk neraka, kemudian berubah masuk surga, ya, ternyata Syekh Imam Abdul Aziz tadi tidak berhenti di situ penasarannya. Yang menghantui dia penasaran, Pak, lalu dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat Allah, sebenarnya aku bukan tidak suka dan senang ketika diberitahu aku masuk surga atau aku masuk ke dalam neraka. Tapi yang jadi pertanyaanku, kata saya tadi, apa yang menyebabkan takdirku masuk ke dalam neraka di awal? Padahal dia sebagai orang soleh, sebagai wali Allah. Tapi begitu dilihat takdirnya masuk neraka. Nah, itu yang jadi pertanyaan dia. Apa yang menyebabkan aku masuk neraka? Diberitahu oleh malaikat, wahai Syekh, dulu ketika engkau masih remaja, itu sudah 10 tahunan lah Pak ya, masih remaja, kau tidur sendiri di kamar, ya. Saat itu kau sudah bangun, tapi pintumu masih tertutup di kamar. Tiba-tiba kau mendengar ibu kandungmu datang menjumpaimu, ngetok pintu, wahai anakku Abdul Aziz, bahasa kitanya, ibu minta tolong belanja sebentar ke warung, ya. Tapi Abdul Aziz masih remaja tadi tidak mau, dia Pak, tidak galak, disuruh oleh ibunya tadi tarik selimut, pura-pura tidur lagi. Pas ibunya buka pintu, oh dilihatnya anaknya masih tidur. Padahal tidak tidur, tidur, karena tidak mau disuruh. Nah, disitulah Allah murka. Dia sudah bangun, ibunya manggil, nyuruh pergi ke warung karena tidak mau disuruh oleh ibu kandungnya, tarik selimut, pura-pura tidur lagi. Allah murka di situ, makanya takdirnya di awal tercatat masuk ahli neraka. Artinya apa yang pertama dari cerita ini, Ibu dan Bapak? Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu yang masih punya orang tua, yang masih punya ayah dan ibu kandung ya, ayah kandung, mertua kandung, dan sebagainya. Kalau hari ini kita masih punya orang tua, ya, sebaik dan sebagus apapun, sejahat atau tidak bagaimanapun orang tua kita yang menyebabkan kita lahir ke dunia ini, tetaplah berbuat baik dan berbakti kepada keduanya. Jadi jadilah anak yang selalu taat beribadah kepada Allah, ya. Siapapun kita hari ini,
Bapak mau jadi DM, mau jadi FOD, mau jadi gubernur, wali kota dan sebagainya, kalau tidak mendapatkan ridho dan doa dari orang tuamu, maka keberkahan hidupmu tidak akan pernah ada. Jadi jadikanlah orang tua itu hari ini yang masih punya orang tua, jadikan ladang ibadah kepada mereka untuk menambah ibadah kita. Jangan sampai seperti kisah Syekh Abdul Aziz ini tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan ibadah, saya ingin cerita lagi. Ada seorang sahabat namanya Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Kalau tadi Syekh Abdul Aziz. Nah, Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi ini seorang ulama juga yang alim. Suatu saat beliau ini tidur bermimpi, Pak. Bermimpi. Apa dalam mimpinya? Di dalam mimpinya beliau bertemu dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihatnya dalam mimpi dia bertemu dengan Nabi Muhammad itu, Rasul kelihatan sedih, murung dalam mimpinya. Dilihatnya Nabi itu sedih dan dalam keadaan murung. Lalu sahabat Syekh Al-Qadi Abdullah ini bertanya dalam mimpi kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa yang menyebabkan engkau sedih? Apa yang menyebabkan engkau kelihatan murung ya Rasulullah?" Apa jawab Nabi? "Wahai sahabat, sehari semalam, selama 24 jam sehari semalam itu," kata Nabi dalam mimpinya, "umat Islam yang ada di dunia ini rata-rata meninggal 1.500 orang. Banyak dikit, Pak? Banyak apa dikit meninggal itu? Banyak. Jadi kita itu umat Islam seluruh dunia itu rata-rata meninggal 1.500 orang. Lalu Al-Qadi ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau umat Islam di dunia ini rata-rata meninggal 1.500 orang, lalu apa yang menyebabkan engkau sedih? Yang menyebabkan engkau kelihatan murung?" Apa jawab Nabi? "Wahai sahabat, yang menyebabkan aku sedih dari 1.500 umat Islam yang meninggal sehari semalam, rata-rata cuman 3 orang yang meninggal membawa iman." Banyak sedikit? Dari 1.500 yang meninggal cuman 3 orang yang membawa iman. 1.497 meninggal dalam keadaan kafir dan kufur. Banyak apa dikit? Dikit. Artinya kan masuk surga itu sulit, Pak. Sulit apa tidak? Ya Ustaz. Masuk surga itu sulit tidak? Iya, Pak. Sulit tidak? Masuk neraka itu sulit apa tidak? Kalau sehari semalam umat Islam 1.500 orang yang meninggal, cuma 3 orang yang meninggal membawa iman, sisanya kafir dan kufur. Artinya masuk surga itu kan berat. Di sisi lain padahal secara hakikat ibu dan bapak, masuk surga itu mudah. Justru masuk neraka itu sulit dan berat. Kenapa masuk surga itu mudah? Sholat, bayar tidak? Bayar tidak? Puasa, bayar tidak?
Baca Quran, bayar tidak? Tidak. Ya kan? Berkumpul bersama orang soleh, bermajelis di waktu malam, bayar tidak? Tidak. Baca Quran, tidak bayar. Berbuat kebaikan, tidak bayar, Pak. Artinya masuk surga itu mudah, secara esensinya mudah. Kita sholat tidak bayar, kita puasa tidak bayar, ya kan? Kita membaca Quran tidak bayar, berbuat kebaikan tidak bayar. Tapi umat Islam itu tidak mau. Dengan kesibukan pekerjaan kita menunda sholat. Dengan kesibukan pekerjaan kita tinggalkan puasa. Dengan kesibukan pekerjaan kita tinggalkan panggilan sholat. Dengan kesibukan pekerjaan kita tinggalkan membaca Quran. Tapi kita tidak mau. Betul apa tidak? Sekarang masuk neraka. Masuk neraka itu, Pak, justru lebih sulit dan perlu biaya. Beli minuman keras, perlu duit tidak? Beli narkoba, perlu duit tidak? Perlu duit tidak? Maling minyak ketek, perlu duit tidak? Perlu. Menggelapkan pupuk di lahan, perlu biaya tidak? Perlu. Justru masuk neraka itu sulit dan perlu biaya. Beli narkoba pakai duit, beli minuman keras pakai duit, ya kan? Minum khamar pakai duit. Itu jalan-jalan ke neraka. Ayo kita renungkan. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90-91, nanti dibuka, kita sama-sama kaji ulang saja ya. Nanti jam 5 kita tanya jawab. Apa kata Allah? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya minum-minuman keras, berjudi, menyembah berhala, mengandung nasib, semuanya itu adalah perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi dan hindari olehmu kalau ingin termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jauhi. Dari ayat ini ada cerita sahabat menghadap baginda Rasulullah. Ya Rasul, dia beragama Islam, beriman, beragama Islam Rasul. Lalu bagaimana kalau orang ini beriman, dia beragama Islam, kemudian dia makan narkoba, minum minuman khamar atau judi, apa hukumnya? Jadi kalau bapak mengaku beragama Islam, mengaku beriman, tapi melakukan kemaksiatan, berjudi, ya kan? Narkoba, maling, menipu, tidak jujur, ya kan? Suka melihat kawan susah dan sebagainya, apa hukumnya? Kata Nabi seperti ini. Kalau ada orang yang beragama Islam dan mengaku dirinya beriman, kemudian dia minum minuman keras, minum narkoba dan sebagainya, kemudian Rasulullah mengambil tongkatnya lalu membuat dua gambar di atas tanah. Satu gambar ditulisnya lingkaran kecil, ditulisnya beriman. Kemudian ditulis lingkaran besar, ditulisnya Islam. Lingkaran kecil di dalam lingkaran besar iman, lingkaran besar tulisannya Islam. Jadi kata Nabi, ketika orang Islam yang beriman, yang seharusnya taat ibadah, ketika mereka melakukan kemaksiatan, judi, narkoba, maling, tidak jujur dan sebagainya, maka dia keluar dari lingkaran kecil, dari lingkaran orang yang beriman tapi tetap beragama Islam. Makanya Al-Maidah ayat 90 itu diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan.
Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya minum-minuman keras, berjudi, menyembah berhala, maksudnya menyembah berhala itu Pak, mencari Tuhan selain daripada Allah, masih percaya dengan jimat, ya, masih percaya dengan paranormal, masih percaya dengan dukun. Betul. Kalau masih ada orang Islam yang percaya selain daripada Allah, contoh percaya dukun, percaya paranormal dan sebagainya, apa kata Rasul? Man ata arafan fasa'alahu an syai'in, barang siapa yang percaya dengan para ahli paranormal, para orang-orang yang kita yakini dukun, ya kan? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka tidak akan diterima ibadah sholatnya selama 40 hari. Ya Pak. Nah itu tentang apa namanya, melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, aku ingin cerita baik itu Pak, karena Samutu ini perlu cerita, dia perlu lagi belajar. Ada malaikat, ada setan, ada manusia. Itu makhluk Allah. Ada perbedaan malaikat, setan, manusia. Ada perbedaan, ya. Kalau malaikat Allah ciptakan punya roh, malaikat itu punya roh Pak, tapi tidak punya jasad. Makanya malaikat tidak kelihatan. Tapi malaikat Allah ciptakan makhluk yang taat, tidak pernah ingkar kepada Allah. Itu malaikat. Kemudian ada setan. Setan sama seperti malaikat, Allah ciptakan punya roh tapi tidak punya jasad. Makanya setan tidak kelihatan Pak. Tapi kebalikan dari malaikat. Kalau malaikat Allah ciptakan makhluk yang taat, setan Allah ciptakan makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Itu bedanya. Manusia yang di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia itu makhluk yang sempurna, punya roh, punya jasad. Betul tak Pak? Punya roh, rohani, punya jasad, jasmani, itu manusia. Makanya malaikat itu Pak punya rohani, punya jasmani. Makanya sifat manusia itu kadang jadi malaikat, kadang jadi setan. Jadi kapan lagi senang, rajin ibadah. Kalau lagi kepepet, apa bae nak dijadi ke duit. Itu manusia. Manusia punya jasmani, jasad, dan manusia itu punya rohani. Kalau rohani kita sudah meninggalkan jasad, manusia itu disebut dengan mayat. Sekarang kita lihat jasad. Bapak punya jasad tidak? Kalau jasad Bapak kotor, mudah kena penyakit tidak? Mudah. Ya Bu. Kalau jasad kita ini kotor, mudah kena penyakit tidak? Kena korengan, kena panuan, apalagi mandi banyu gambut ini kan, ya, kena bisul, itu penyakit-penyakit jasad Pak. Artinya kalau badan kita ini kotor, kita mudah kena penyakit. Bagaimana cara membersihkan jasad yang kotor? Mandi, pakai baju yang bersih, makan makanan yang bervitamin, itu menjaga jasad. Kita mudah mengenalinya kalau jasad kita kotor. Tapi kalau rohani kita kotor, ya, Bapak bisa mengenal enggak ciri rohani kita itu kotor? Kalau roh kita itu sedang kotor sekarang, bisa mengenalnya tidak? Kalau jasmani kita tadi kotor, kelihatan kan? Mandi untuk membersihkannya, pakai baju bersih dan sebagainya, pakai wangi-wangian, itu cara membersihkan jasmani. Tapi kalau rohani kita kotor,
cirinya sederhana ibu dan bapak. Kalau ingin melihat rohani ibu dan bapak itu kotor, pertama, kalau baca Quran malas, sholat malas, puasa malas, berbuat kebaikan malas, beribadah kepada Allah malas, melakukan kemaksiatan kepada Allah suka. Itu ciri rohani ibu dan bapak sedang kotor, ya Pak. Jadi kalau bapak dan ibu ingin mengetahui, ingin mengenal ciri rohani kita itu kotor, sederhana. Kalau kita ibadah malas, sholat saja malas, baca Quran saja berat nih, ya Pak. Bangun di tengah malam untuk sholat malas. Syukur-syukur kita sebulan sekali itu belum tentu baca. Jangankan membaca, nyentuh Quran pun berat. Itu menandakan rohani kita itu kotor. Pernah tidak ngalami itu? Ya. Kalau rohani kita ini kotor, bapak dan ibu, sama seperti jasmani tadi. Kalau jasmaninya kotor, mudah kena penyakit. Begitu juga rohani. Kalau rohani kita kotor, gampang kena penyakit. Penyakit rohani atau penyakit hati. Apa contohnya? Kalau orang tidak mau ibadah kepada Allah, penyakitnya angkuh, sombong, riya, kikir, pelit, dengki, ya, sum'ah, ananiyah. Itu penyakit-penyakit hati, Pak. Riya, penyakit hati. Apa itu riya? Riya itu seperti ini pengertiannya: menampakkan sesuatu yang ada pada diri kita, baik dalam bentuk amal, baik dalam bentuk perbuatan, baik dalam bentuk pekerjaan kepada orang lain. Itu riya. Menampakkan supaya kita itu dilihat orang. Kalau sholat ingin dilihat orang, kalau ibadah karena ingin dipuji orang, kalau bekerja karena ingin dilihat pimpinan dapat pujian, itu riya. Ya. Ada lagi penyakit lawan dari riya ini, sum'ah. Sum'ah itu menceritakan, Pak. Orang lain yang seharusnya tidak perlu tahu, kita ceritakan. Cerita, merasa bangga mungkin dengan amal ibadahnya, merasa bangga dengan pekerjaannya, ya kan? Jadi setiap apa yang dia miliki, dia banggakan dengan orang lain, dia ceritakan kepada orang lain, bukan malah tawadu di hadapan Allah. Itu penyakit hati. Apalagi penyakit hati, dengki. Apa contohnya dengki? Melihat tetangga sebelah rumah beli kulkas, dia yang beku, Pak. Tetangga rumah beli kulkas, dia yang beku. Tetangga sebelah rumah beli mobil, dia beli paramek, pening pala. Itu penyakit-penyakit hati. Tapi kalau orang hatinya bersih, lihat tetangga sebelah rumah beli kulkas, ya Allah, kami bersyukur kepadamu tetangga bisa beli kulkas. Kalau bulan Ramadan bisa beli batu es. Lihat tetangga beli mobil, ya Allah kami bersyukur kepadamu. Kalau seandainya ada hajat, ada keperluan, bisa cepat pinjam kendaraan. Tapi kalau orang yang hati jiwanya kotor tadi, itu tadi. Lihat tetangga beli kulkas, dia yang beku, Pak. Lihat tetangga beli mobil, dia beli paramek, pening palanya. Itu ciri-ciri penyakit rohani. Apalagi ananiyah. Ananiyah itu egois, merasa paling benar sendiri, tidak pernah mau menerima pendapat dan saran dari orang lain. Apa yang menurutnya benar. Ya. Tidak bijaksana dan tidak bijaksini, Pak. Itu ananiyah, egois. Nah, orang-orang egois itu, Pak, banyak kita jumpai. Faktor jabatan, faktor harta,
faktor uang dan sebagainya. Sumbernya apa? Karena tidak pernah beribadah kepada Allah. Makanya tadi, kalau ingin tahu ciri rohani kita kotor, ya, kalau bapak sholat malas, baca Quran malas, ya, ibadah malas, berbuat kebaikan malas, maka itu ciri rohani kita itu sedang kotor. Perbaiki dari sekarang, karena kita mati itu tidak pernah tahu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jam 5 ya, sampai sini silakan mau tanya apapun. Kita tidak ada sinyal mau live streaming ya, silakan nanti buka channel YouTube saya, Ustadz Herwansyah Sarjana Sosial Islam. Di situ banyak album-album yang menjawab tentang Islam ya. Silakan Ibu dan Bapak moderator MC untuk membimbing. Oke, terima kasih Ustaz. Mungkin dari Bapak-bapak ada yang mau ditanya atau didiskusikan, boleh dipersilakan. Dari mana? Enggak? Dari Bapak-bapak ada yang mau ditanya? Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Alfi, pengawas BPS Indonesia. Saya mau bertanya Pak, Ya. gimana sih Pak cara yang benar untuk mengusulkan sholat dan benarnya merasakan nikmatnya dalam beribadah? Ya Pak, itulah. Khusyuk di dalam sholat dan Merasakan nikmatnya dalam beribadah. merasakan nikmatnya dalam ibadah. Ya. Nanti mau sempurnanya ya, matikan dulu. Buka channel YouTube saya, klik ciri beribadah khusyuk, akan keluar. Ciri orang beribadah khusyuk dalam Quran surat Al-Hadid ayat insyaallah ayat 16, surat ke-57. Alam ya'ninil lazina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah. Belum tiba waktunya bagi kamu orang yang beriman, kalau hatinya belum ingat kepada Allah. Nah, belum tiba. Sama seperti orang berjalan dari Palembang menuju ke sini masih dalam perjalanan, itu belum sampai. Jadi kita itu mengaku diri kita beriman, kalau kita belum khusyuk hati kita kepada Allah, belum diakui orang yang beriman. Itu pertama. Nah, lalu bagaimana ciri orang yang khusyuk? Pengertian khusyuk, khusyuk itu pengertiannya ya, hati kita itu ketika ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah wajib kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan sebagainya, itu ibadah wajib mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh, ibadah sosial masyarakat, pekerjaan, termasuk ibadah. Jadi dikatakan ibadah khusyuk itu bukan hanya ibadah sholat saja, ibadah mahdoh, tapi dengan ibadah-ibadah sosial juga harus khusyuk. Pengertian khusyuk itu ya, menghubungkan hati kita kepada Allah. Itu pengertian khusyuk ya. Al-Hadid ayat 4 kalimat akhir, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Orang yang khusyuk itu ciri pertama, dia selalu menghadirkan Allah di mana saja dia berada. Sedang sholat, ingat Allah. Sedang kerja, ingat Allah. Sedang ngisi minyak di ketek, ingat Allah. Sedang nimbang beras jualan, ingat Allah. Jadi orang khusyuk itu Bapak selalu menghadirkan Allah dalam hidupnya di mana saja berada. Itu yang pertama pengertian. Jadi khusyuk itu menghubungkan hati kita kepada Allah ya.
Lalu bagaimana ciri orang yang beribadah khusyuk? Pertama, supaya khusyuk dapatnya nikmat iman atau nikmat ibadah. Agar kita khusyuk ibadah itu, pertama harus ada rasa cinta kepada Allah, bukan merasa cinta. Beda nih Pak. Ada rasa cinta dengan merasa cinta, itu beda. Kalau ada rasa cinta, nah, gunung tinggi kudaki, lautan dalam kuseberangi, ya kan? Karena meraih cinta. Tapi kalau merasa cinta itu pura-pura. Jadi kita ibadah itu pertama tanamkan ada rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, harus ada rasa syukur kepada Allah, bukan merasa bersyukur. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah itu, ibu dan bapak, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Karena kalau kita hitung nikmat yang Allah kasih, kita tidak mampu menghitungnya. Jadi orang yang bisa khusyuk itu, dia selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah kasih. Dikasih besar, bersyukur. Dikasih kecil, tetap bersyukur. Bagaimana bentuk syukurnya? Dia selalu taat ibadah kepada Allah, bukan merasa bersyukur. Kalau orang merasa bersyukur itu penuh dengan kepura-puraan. Makanya orang yang penuh kepura-puraan itu, ibu dan bapak, syukurnya cuma sebatas lisan. Naik pangkat, naik level, alhamdulillah ya Allah, tapi sholat tidak mau. Ya, gajinya naik, alhamdulillah ya Allah, puasa tidak mau. Jadi orang yang bersyukur itu, semakin banyak nikmat yang Allah kasih, semakin dekat taatnya kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri orang khusyuk ibadah, ada rasa takut kepada Allah, bukan merasa takut. Kenapa ada rasa takut? Dia selalu meyakini 24 jam hidup kita ini ada malaikat rakib dan atid yang selalu mengawasi perbuatan baik dan buruk kita, yang selalu dilaporkan pada malam nisfu Sa'ban di hadapan Allah, kebaikan dan keburukan kita. Ya. Dan yang keempat, orang yang khusyuk itu istiqomah. Istiqomah itu punya integritas, tidak mudah tergoyahkan imannya, tidak mudah terpengaruh keyakinan dirinya, Pak. Kalau menurutnya benar, dia selalu berjalan. Kalau menurutnya salah, dia selalu minta pertolongan dan perlindungan Allah. Itu orang istiqomah. Makanya di dalam sholat kita dicontohkan, saat mau sholat, kalau mau khusyuk, setelah niat Allahu Akbar, angkat tangan dua. Ketika sujud, kening dan ujung kaki sama rendahnya. Artinya apa? Ketika kita mau menghadap Allah, Allahu Akbar, angkat tangan dua. Makanya saya sering umpamakan, jenderal bintang 1 bertemu jenderal bintang 2, hormat angkat tangan 1. Jenderal bintang 2 bertemu jenderal bintang 3, hormat angkat tangan 1. Tapi ketika kita menghadap Allah, hormat angkat tangan 2. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa? Karena Allah jenderal, bintangnya tidak terhitung di langit. Ya, itu pengertian khusyuk. Jadi kalau sudah ada rasa cinta, sudah ada rasa bersyukur, sudah merasa takut kepada Allah, istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, menghubungkan hati kita kepada Allah, dan selalu menjadikan wa huwa ma'akum ainama kuntum, menjadikan Allah itu ada di mana saja kita berada, baru nikmat iman dan ibadah itu akan ada dalam jiwa kita, Pak. Kita itu susah. Susahnya apa? Dengan Tuhan itu kadang-kadang lupa, tidak ingat. Nah, ya, itu ya. Yang lain, Ibu dan Bapak silakan. Silakan, ada lagi? Atau Pak Fredo masih kurang puas? Ada lagi dari ibu-ibu belakang? Kenapa nama saya dari Koordinator Universitas yang ingin
rezeki yang Allah berikan selain dengan beribadah, apakah ada amalan-amalan tertentu? Karena apakah mungkin ketika kita sudah cukup beribadah, apakah kita akan merasa cukup dengan rezeki yang Allah kasih? Bagaimana kita merasa cukup beribadah? Ya. Apa kata Nabi? Kejarlah dunia seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Sujud dan ibadahlah kamu, kata Nabi, seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi ibadah itu tidak akan pernah cukup. Ya, tidak akan pernah. Kenapa ibadah itu tidak akan pernah merasa cukup kita kepada Allah? Sepanjang napas kita ini masih ada, kewajiban ibadah itu masih ada. Dan setiap kita ini di dalam hidup dan kehidupan ini, ibu dan bapak, min syarril waswasil khannas, setan dan manusia itu selalu berusaha menjerumuskan kita agar luput, berpaling dari Allah. Ya. Jadi jangan pernah merasa cukup untuk ibadah. Justru ketika kita merasa cukup ibadah, maka itu ujub di hadapan Allah. Jadi ya, makanya selalulah kita melaksanakan ibadah takwa di mana saja kita berada, dan iringilah kesalahanmu dengan kebaikan dan takwa, menurut Imam Al-Ghazali. Nah, kenapa kita ini harus selalu, ibu dan bapak, gini, sehari semalam yang wajib, ya, kita itu sholat 5 waktu 17 rakaat. Setiap rakaat kita wajib membaca suratul Fatihah. Dalam potongan kalimat suratul Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus kepada kami, hidayah kepada kami. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Ya, sepanjang napas itu masih ada, kita selalu minta pertolongan Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tunjukkan jalan yang lurus kepada kami, sebagaimana jalan yang kau ridhoi dan kau berkahi. Ya, tetap selalu minta pertolongan, perlindungan Allah, karena kita tidak tahu. Seperti yang saya ungkapkan tadi, dari 1.500 orang yang meninggal, cuma 3 orang meninggal membawa iman. Bisa jadi kita pagi beriman, sore kufur. Bisa jadi kita sedang, di saat kita dalam keadaan kondisi sehat, kita beriman kepada Allah. Di saat kita jatuh sakit, justru kita kufur, lupa kepada Allah. Makanya dalam agama kita selalu diajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah Ali Imran ayat 8, lembar pertama bagian 2. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau campakkan hati kami setelah kau beri petunjuk hidayah kepada kami. Jangan kau palingkan hati kami. Lalu kita diajarkan dengan doa, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati kami, jaga hati kami agar taat ibadah, agar taat terhadap perintahmu. Jadi kita selalu minta pertolongan Allah. Jangan merasa cukup. Ketika kita sudah merasa cukup, maka itulah dinamakan ujub. Ujub itu artinya kita sudah merasa cukup dengan ibadah kita. Hati-hati, itu jebakan setan. Ya, selalulah beristighfar kepada Allah. Ya, ada yang lain? Sampai jam 5.20 lah.